billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wa taqullah innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wa taqullah innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'duhum ba'dan ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqallaha innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wa taqullah innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Surat Al-Hujurat ayat 12 ini Allah memerintahkan kita untuk tidak berburuk sangka kepada umat manusia yang lain. Allah juga memerintahkan kita untuk tidak menggunjing orang lain, untuk tidak mencari keburukan orang lain, dan untuk tidak memfitnah orang lain. Sesungguhnya hal tersebut adalah dosa. Dan apabila kita telah hilaf melakukan perbuatan tersebut, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha penerima
bertaubat dan lagi Maha Penyayang. Maka bertakwalah kalian kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan makna dari Al-Hujurat ayat 12. Sesungguhnya orang-orang dilarang untuk berbuat suudzon atau berprasangka buruk kepada orang lain. Kita diharuskan bersifat husnuzon, yaitu berprasangka baik dengan orang lain. Sesungguhnya orang-orang yang berprasangka buruk akan mendapatkan dosa dan akan mendapatkan hal yang buruk. Dan husnuzon akan mendapatkan hal yang baik. Maka dari itu kita tidak boleh memiliki sifat suudzon. Makna dari surat Al-Hujurat ayat 12. Hai orang-orang beriman, jauhilah perasaan buruk sangka, dan janganlah mencari-cari kesalahan dan keburukan dari orang lain. Dan janganlah kita menggunjingkan satu sama lain. Bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Isi dari kandungan surat Al-Hujurat ayat 12. Yang pertama adalah Allah senantiasa memberikan perintah kepada para umat muslim untuk menjauhi perilaku berburuk sangka atau suudzon. Sebagai muslim, kita harus selalu berperilaku husnuzon atau berbaik sangka. Yang kedua, dalam ayat ini juga ditunjukkan bahwa sikap suudzon dan husnuzon muncul terkait dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Untuk itu, jika kita melihat teman kita yang mendapat keberuntungan yang lebih dari diri kita harus bersikap husnuzon dan janganlah bersikap suudzon. Karena bersikap suudzon akan membawa kita kepada keburukan, sedangkan sikap husnuzon akan membawa kita kepada kebaikan. Surat Al-Hujurat ayat 12 ini Allah memerintahkan bahwa manusia tidak boleh berprasangka buruk terhadap manusia lain. Hal ini biasa disebut suudzon. Kemudian manusia juga tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain, memfitnah orang lain dan menggunjingkan orang lain. Sesungguhnya perbuatan ini adalah dosa dan haram hukumnya untuk dilakukan. Maka jika kita sudah terlanjur melakukan hal ini, bertaubatlah kita dan bertakwalah kepada Allah, karena Allah sesungguhnya adalah yang Maha Menerima Taubat dan Maha Penyayang. Lalu di sini ada bu, itu termasuk matobi'i karena doma bertemu dengan waw mati. Kemudian ada kasih mina. Nah, di sini itu termasuk idgham bigunah karena tanwin bertemu dengan salah satu huruf bigunah. Kemudian di sini ada muwa, itu termasuk idgham bigunah karena tanwin bertemu dengan salah satu huruf bigunah. Kemudian di sini ada matobi'i karena domah bertemu dengan waw mati. Lalu ini ada idgham mutamatsil lain karena dua huruf sama bertemu. Kemudian di sini ada ikhfa syafawi karena mim bertemu dengan ba. Terus kemudian di sini ada mat iwat karena fatatain diwakafkan. Kemudian di sini ada matobi'i karena kasro bertemu dengan ya mati. Lalu ada di sini ada ikhfa karena tanwin bertemu dengan fa. Lalu ini termasuk mat aritli sukun karena huruf mat bertemu dengan huruf yang disukunkan. Yang pertama adalah bacaan hukum matobi'i. Ini termasuk dengan mat wajib mutasil, yaitu apabila ya bertemu hamzah di dalam satu kalimat, panjangnya 5 harokat. Yang kedua adalah matobi'i, dikarenakan fatha bertemu alif. Yang ketiga, al-lazi. Ini adalah termasuk alif lam syamsiah. Alif lam bertemu dari 14 huruf
salah satunya zim. Yang selanjutnya adalah zi. Ini termasuk mad tabi'i karena kasroh bertemu dengan ya di dalam satu kalimat dan bacaannya 2 harokat. Yang selanjutnya adalah bu. Bu termasuk mad tabi'i karena dhamma bertemu dengan wawu. Selanjutnya adalah kasrah bertemu dengan ya. Ini juga termasuk mad tabi'i. Romi. Ini termasuk dengan idgham biguna karena tanwin bertemu dengan salah satu huruf biguna. Yang selanjutnya adalah muwa. Ini juga termasuk dengan idgham biguna. Selanjutnya adalah su. Ini juga termasuk mad tabi'i dikarenakan dhamma bertemu dengan wawu. Selanjutnya adalah ikhfa syafawi karena mim bertemu dengan ba. Selanjutnya adalah mad iwat yaitu fathah ta'in diwakafkan. Selanjutnya adalah idgham biguna. Yang ini adalah mad tabi'i karena kasrah bertemu dengan ya. Yang ini adalah ikhfa karena tanwin bertemu huruf fa. Dan selanjutnya adalah idgham bilaguna karena tanwin bertemu ro. Yang selanjutnya adalah mad tabi'i karena kasrah bertemu dengan ya. Hukum bacaan tajwid yang terdapat di surat Al-Hujurat adalah sebagai berikut. Yang pertama, ammanujtanibu. Hukum bacaannya adalah qalqalah. Yang kedua, yahtaduhum. Hukum bacaannya adalah idgham bigunah. Yang ketiga, yahtabadukum. Hukum bacaannya adalah idgham mutamasilain. Yang keempat, ba'dukum ba'do. Terdapat hukum bacaan ikhfa syafawi dan mad iwat. Yang kelima, tawwabur rahim. Terdapat hukum bacaan idgham bila gunah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum-hukum bacaan yang berada di surat Al-Hujurat ayat 12. Yang pertama pada kata ya adalah hukumnya mad wajib mutasil, yaitu apabila mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, dibaca panjang 5 harokat. Selanjutnya ha termasuk mad tabi'i, yaitu fathah bertemu dengan alif. Lalu ini alladzi, kalimat ini termasuk hukum bacaan alif lam samsyah, yaitu apabila alif lam bertemu dengan salah satu dari 14 huruf, salah satunya adalah zim. Lalu di sini juga terdapat mad tabi'i, yaitu kasroh bertemu dengan ya sukun. Kalau mad tabi'i berarti dibaca panjang 2 harokat. Bu ini adalah domah bertemu dengan waw sukun, mad tabi'i juga. Begitu pula dengan kasroh bertemu dengan ya sukun, mad tabi'i. Lalu pada kata romina ini adalah tanwin bertemu dengan huruf mim, berarti termasuk idgham bigunah, karena idgham bigunah adalah jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, waw. Selanjutnya ini juga termasuk idgham bigunah. Kenapa? Karena ini tanwin bertemu dengan waw, dibacanya menjadi ismuwa. Selanjutnya ini ada domah bertemu dengan waw sukun seperti yang tadi kita bahas, termasuk mad tabi'i. Hukumnya yang pasti adalah ikhfa syafawi. Dan ini sebagaimana kita tahu, kalimat ini dibacanya menjadi ba'do. Mengapa do ini dibacanya seperti do bukan don? Karena ini termasuk sebagai mad iwat, yaitu apabila fathah tain diwakofkan.
Selanjutnya ini ayya, nun mati bertemu dengan huruf ya, termasuk idgham bigunah. Ini kasroh bertemu dengan ya, sukun atau bi. Lalu di sini ada mai tang fakir. Kenapa dibacanya tang? Karena ini adalah tanwin bertemu dengan huruf fa di sini. Lalu di sini ada mai tang fakir. Kenapa dibacanya tang? Karena ini adalah tanwin bertemu dengan huruf fa di sini. Maka hukumnya adalah ikhfa atau dibaca samar. Selanjutnya tawaburro. Ini adalah harokat tanwin bertemu dengan huruf ro. Maka termasuk idgham bila gunah, yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ro atau lam. Dan yang terakhir kita mendapati hukum yang sama, yaitu hukum atau bi'i seperti sebelum-sebelumnya jika kasroh bertemu dengan ya sukun. Sekarang saya akan menjelaskan tentang hukum-hukum tajwid yang berada dalam surat Al-Hujurat ayat 12 ini. Yang pertama terdapat pada kalimat ya, yaitu hukumnya adalah mad wajib mutasil karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Kemudian yang kedua terdapat dalam ha, yaitu mad tabi'i karena fathah bertemu dengan alif. Dan pada kalimat allazi, yaitu hukumnya adalah alif lam samsiyah karena alif lam bertemu dengan 14 huruf yang salah satunya adalah zim. Kemudian ada juga mad tabi'i pada zi karena kasroh bertemu dengan huruf ya sukun. Kemudian terdapat hukum mad tabi'i pada kalimat bu ini karena domah bertemu dengan waw sukun. Kemudian ada juga mad tabi'i lagi, yaitu pada kalimat si karena kasroh bertemu dengan ya sukun. Kemudian pada huruf romi ini termasuk idgham bigunah karena tanwin bertemu salah satu huruf idgham bigunah ini. Kemudian pada huruf muwah, nah ini juga termasuk idgham bigunah karena tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bigunah. Kemudian ada juga mad tabi'i karena domah bertemu dengan waw sukun. Ada idgham mutamasil lain karena dua huruf yang sama ini ba dengan ba bertemu. Kemudian ada ikhfa syafawi karena mim bertemu dengan ba. Kemudian ada juga mad iwad karena fathah tain diwakafkan. Kemudian ada juga idgham bigunah pada huruf ayya. Kemudian ada juga mad tabi'i karena kasroh bertemu dengan ya sukun. Kemudian juga ada ikhfa karena tanwin bertemu dengan huruf fa. Yang terakhir ada idgham bigunah karena tanwin bertemu dengan huruf ro. Kemudian yang terakhir ada mad tabi'i karena kasroh bertemu dengan ya sukun.